Ratusan calon haji kloter 1 asal Lampung Minggu pagi mulai masuk asrama haji di Bandar Lampung. Mereka akan menjalani karantina sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Jakarta pada hari Senin ini. Peserta yang berangkat melalui kloter 1 Lampung 389 orang, ditambah dengan 2 ketua kloter, 1 dokter dan 1 perawat. Selain diperiksa barang bawaannya, para calon haji diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk PCR. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ditemukan informasi terkait dengan ada yang PCR-nya positif. Jadi semua sampai hari ini masih belum ada informasi yang negatif, positif. Sehingga mudah-mudahan informasi tentang ini tetap terjaga sampai pemberangkatan terakhir. Dan ini yang 393 ini sebagian jemaah dari Kota Bandar Lampung. Keberangkatan calon haji asal Lampung dibagi 2 gelombang. Keberangkatan pertama dimulai tanggal 6 sampai 17 Juni yang diperuntukkan untuk calon haji dari Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pesawaran, Lampung Barat, Metro, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Gelombang kedua dimulai 26 sampai 28 Juni 2022 dengan peserta calon haji dari Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, Mesuji, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kisah haru dialami oleh seorang peserta calon haji asal Teluk Betung Barat, Bandar Lampung bernama Amzar Rozi yang juga seorang polisi di Direktorat Narkoba Polda Lampung. Ia berangkat haji tahun ini menggantikan ayahnya yang meninggal dunia pada 2019. Ia berangkat ke Tanah Suci melaksanakan haji untuk mendampingi sang ibu, Kholida, yang telah kesulitan berjalan kaki dan harus menggunakan kursi roda. Kedua orang tua Amzar Rozi mendaftar berangkat haji pada tahun 2012. Mereka seharusnya berangkat pada tahun 2020. Namun takdir berkata lain. Ayahnya bernama Muhammad Ali Amin tutup usia sebelum berhaji. Dari 2012 mestinya 2020 kami berangkat. Bapak dan ibu saya berangkat, cuma 2019 bapak meninggal. Dan di 2020 karena ada pandemi Covid kan, maka kita diundur. Kita menjadi 2020. Alhamdulillah senang, bahagia hatinya ada ya. Karena yang namanya menunggu itu kan sesuatu yang seperti apa, ketika dibuka senangnya luar biasa. Amzar dan ibunya berangkat ke Tanah Suci pada gelombang pertama bersama 389 calon haji lain di kloter 1 Lampung. Amzar pun berbangga hati bisa menemani sang ibu berhaji. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Beginilah kesibukan Hamsa di setiap harinya. Mantan satpam ini beralih profesi menjadi tukang pembuat kandang unggas dan mesin penetas telur ayam dan bebek. Mesin dibuat di rumahnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Mesin penetas telur miliknya diklaim memiliki keunggulan waktu penetasan telur lebih cepat dan mampu menampung hingga 3.000 butir. Peternak juga tidak perlu membolak-balik telur saat proses penetasan. Usaha yang ditekuni Hamsani telah berjalan sekitar 4 tahun. Tak hanya pasar lokal dan berbagai provinsi di tanah air, mesin penetas telur buatannya telah beberapa kali terjual hingga ke Taiwan. Penetas telur otomatis ini sesuai dengan kapasitas dan juga jenis yang akan ditetaskan itu apa. Itu juga penting buat kita, buat istilahnya dari raknya itu kan mempengaruhi juga mas. Dari relnya juga mempengaruhi bentuk telurnya juga, dari situ pelebaran juga mempengaruhi juga yang akan ditetaskan nanti.
Box mesin dibuat dari kayu dan triplek, namun di dalamnya terdapat jaringan kelistrikan yang dirangkai khusus. Mesin penetas telur buatannya dijual Rp600.000 hingga Rp6,5 juta per unit. Ia mengaku kini telah mencintai dunianya karena omsetnya mencapai belasan juta rupiah per bulan. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Kondisi memprihatinkan dialami para nelayan payang di pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Mereka bergelut dengan sampah yang mencemari pantai saat mencari ikan. Saat jaring payang ditarik ke darat, jumlah sampah lebih banyak dari ikan yang didapat. Nah itu dia Pak. Pantai Sukaraja tercemari sampah rumah tangga dan plastik. Menurut nelayan, tumpukan sampah ini bukan berasal dari warga sekitar, melainkan kiriman dari berbagai daerah di Bandar Lampung. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai hanyut dan menepi di pantai Sukaraja. Ngeluh juga sih, nelayan juga. Yang ngeluh soalnya penghasilannya rada kurang. Gara-gara? Pertama ya limbah ini kan udah macam-macam limbah. Pertama ya sampah, limbah. Belum limbah yang lainnya. Ini sampahnya dari mana ini? Sampah ini ya dari dorongan arus itu, harus kali kuala atau kali dari mana itu dorongan itu. Numpuk di sini semua? Numpuk sini semua. Para nelayan payang meminta pemerintah Kota Bandar Lampung segera menyingkirkan sampah yang mencemari pantai Sukaraja. Pak, ini kan di sini banyak sampah nih, numpuk begini banyak nih. Ini ngaruh nggak dengan hasil tangkapan kita? Pengaruh sih. Pengaruhnya gimana? Ya karena banyak sampah, ya limbah juga udah banyak di sini mah. Banyak pabrik. Udah banyak limbah sini. Ngaruh. Orang ikan aja udah pada ngurangin sekarang. Ini tangkapannya banyak sampah daripada ikan? Banyakan sampah. Iya. Harapannya apa Pak ke pemerintah? Ya harapannya bagaimana ya? Dibersihin gitu? Ya dibersihin kalau bisa mah. Para nelayan membentuk tim yang beranggotakan 10 sampai dengan 15 orang untuk menarik jaring. Setiap tim memiliki satu jaring payang yang ditebar menggunakan perahu sampan ke tengah laut. Dalam sehari, pendapatan mereka rata-rata Rp50.000. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.